وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi kata yang indah yang dapat kita sampaikan di tengah suasana bahagia di lokasi yang luar biasa padatnya, lokasi yang disiapkan oleh Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, APSI dan Papera. Pedagang takjil APSI, marhaban ya Ramadan, hidup harmonis Ramadan mulia. Ini tema kita. Kita bersyukur sudah akan meninggalkan hari yang ke-16. Insya Allah kita bakal dengan keadaan diterima puasa kita, dan kita masuk di malam yang ke-17. Malam ini kita akan masuk malam ke-17. Semoga nuzul Quran sebentar, peringatannya akan dilaksanakan di Masjid Al-Asar Kampung Buton. Penanggung jawab kegiatan Dewan Masjid Indonesia Kota Blitar. Taslim dan salawat penuh berkah semoga akan tersampaikan, tercurahkan pada baginda terkasih Rasulullah Muhammad SAW, yang mudah-mudahan percikan rahmat Allah akan senantiasa tercurah untuk kita semua yang hadir pada kesempatan yang indah dan mulia. Saya hormati, saya muliakan para panitia, terdiri dari APSI, Papera, dan para sponsor Pegadaian, BNI, Bigri. Juga hadir bersama kita artis kondang Anwar dan adikku tersayang Faisal Balango, dan pendamping yang penuh setia dari saudara Anwar, Yongki. Juga wartawan yang luar biasa hebatnya, Pak Dunet, yang menyiarkan hampir setiap waktu kegiatan Festival Ramadan 14 Quran dan Majlis. Semoga rahmat Allah akan tercurah untuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini, baik para penjual, apalagi para pembeli, lebih-lebih yang menitipkan sedekahnya untuk kegiatan seperti ini. Kalau kita berbahagia karena puasa Ramadan yang kita jalani, ada segolongan dari kita yang justru mengalami nasib yang malang. Nasib malang yang dialami mereka bukan karena mereka melakukan perbuatan yang dosanya luar biasa, tetapi justru perbuatan yang dilakukan terlihat sangat kecil, tapi dapat menghapus amal puasa mereka. Siapakah mereka itu? Pertama adalah orang yang suka menggunjing. Berpuasa adalah menahan hawa nafsu, bukan cuma sekedar menahan lapar dan dahaga. Anak kecil saja itu bisa menahan lapar dan dahaga. Tapi bagi orang yang berpuasa dengan benar, bukan cuma sekedar menahan lapar, tetapi juga menahan hawa nafsu. Hawa nafsu yang paling utama adalah menata hati kita sendiri. Satu yang tidak diterima puasanya, suka menggunjing. Malang nasib mereka, telah berlapar-lapar puasa, telah berhaus-haus puasa, tetapi hanya mendapatkan haus dan lapar saja dan tidak mendapatkan pahala puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas. Berapa banyak kata Nabi yang berpuasa tapi tidak mendapatkan amal puasanya dalam bentuk pahala, tetapi hanya sekedar dapat lapar dan haus saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal juwal atas. Berapa banyak yang berpuasa tetapi hanya dapat lapar dan haus saja, pahalanya lewat begitu saja. Inilah malangnya nasib para orang yang berpuasa. Yang kedua adalah suka berbohong. Orang yang berpuasa dan kemudian masih melakukan kebohongan, maka amal puasanya tidak diterima sama sekali. Berbohong pada siapapun. Maka saya menitipkan kepada para penjual, harga kue yang ditetapkan sesuai dengan standar yang diminta oleh para penyedia kue, tidak lagi nambah keuntungan. Jadikan puasa ini sebagai ladang amal. Yang ketiga adalah apa? Tidak dapat melawan syahwat. Ini yang berbahaya.
memandang orang lain dengan pandangan syahwat, memandang lawan jenis dengan pandangan syahwat, mengurangi dan bahkan dapat membatalkan puasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah bersusah payah untuk puasa, tapi jika kemudian kita masih berbohong, kita masih mengunjing, kita masih melihat orang dengan pandangan syahwat, dan kemudian masih mengadu domba, ini yang keempat, mengadu domba. Hanya karena persoalan sepele kita mengadu domba orang lain, hanya untuk sekedar keuntungan yang tidak seberapa. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, masuk dalam kategori kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal jual atas. Berapa banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan dahaga saja. Kecuali kelaparan, menahan dari pagi sampai sore, menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali kelaparan dan kehausan saja. Sungguh malang nasib mereka. Dan yang terakhir adalah mengadu domba. Yang terakhir adalah mengadu domba, bersumpah palsu. Yang kelima dan yang terakhir adalah bersumpah palsu. Sumpah atas nama Allah, sumpah atas nama Tuhan, tetapi sumpah itu hanyalah sekedar untuk menutupi janji-janjinya, menutupi yang seharusnya dia sampaikan. Sungguh malang nasib orang yang berpuasa. Weh yang sementara berjual, weh yang sementara babli, saya titipkan 5 hal ini. Jangan pernah Anda melewatkan ini. 1, ketika berpuasa, jauhi kata-kata yang akan dapat menyebabkan kita berbohong. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, innal kaziba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kebohongan mengantarkan kepada kejahatan, wal fujur ilan nar, dan kejahatan mengantarkan ke neraka. Jujurlah sekalipun Anda mungkin tidak akan untung, jujurlah sekalipun Anda mungkin tidak akan mendapatkan kelebihan, jujurlah sekalipun Anda mungkin tidak mendapatkan sesuatu, ketimbang Anda bohong. Innal kazib, berbohong itu mengantarkan kepada kehancuran, dan kehancuran hanya akan mengantarkan kita ke neraka. Inna sidqa yahdi ilal, sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, wal birra ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Semoga kita paling tidak dapat menghindari 5 hal. Saya ulangi lagi, kemalangan nasib orang yang berpuasa, dia tidak akan mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan dahaga. 1, berbohong. 2, mengadu domba. 3, memandang dengan pandangan syahwat. 4, bersumpah palsu. Dan yang kelima, menggunjing, menceritakan aib orang. Nabi SAW bersabda berkaitan dengan ini, sukakah kamu memakan daging bangkai saudaramu? Itu adalah bagian dari saat kita menggunjing mereka, saat kita memfitnah mereka. Jangan diantara pedagang yang sementara ini telah mendapatkan pahala puasa dan juga keberkahan dari dagangannya, hancur hanya karena persoalan membanding-bandingkan dan bahkan pun merendahkan pedagang yang lain. Siapa yang beli kue di situ, padahal harga di sini lebih murah dibandingkan dengan harganya dia. Kenapa Anda beli kue di situ yang tidak terlalu enak, padahal di sini enak sekali? Bagian dari ini adalah sudah melakukan sumpah palsu sekaligus menggunjing dan bahkan bisa mengarah kepada mengadu domba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal puasa kita selama 16 hari ini, dan tinggal menunggu 13 atau 14 hari lagi kita akan menuju gerbang keampunan, gerbang kemaafan Idul Fitri 1446 Hijriah. Allah, kita akan tahrim asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dengar baik-baik, ini bukan doa batal puasa, ini doa menutup rangkaian ceramah hari ini. Kita berdoa semoga yang berdagang habis jualannya, yang membeli mendapatkan harga yang sungguh luar biasa murahnya,
dan orang yang saat ini sementara duduk-duduk menanti ini mendapatkan takjil dari teman-teman yang berdagang atau siapapun atau bahkan dari panitia. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa ikafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim ajal sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wan nabiyyin wal mursalin rahmatan lil alamin. Allahumma inji a'immatana, Allahumma inji jama'atana, Allahumma ansur a'immatana, Allahumma ansur jama'atana, Allahumma barik a'immatana, Allahumma barik jama'atana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. 1 2 3